Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada laki-laki yang takut menikah karena ekonominya belum siap. Atau ada orang tua yang punya anak perempuan dan khawatir menikahkan anaknya lantaran calon menantunya belum siap secara ekonomi. Menikah sendiri sebenarnya adalah pintu rezeki. Itulah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, patuhilah perintah Allah untuk menikah. Ketika seseorang menikah berarti sedang mematuhi perintah Allah dalam firman-Nya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, carilah rizki dengan menikah. Oleh karena itu, ketika laki-laki berencana untuk menikahi seorang perempuan dengan tujuan untuk mengayominya dan membahagiakannya, maka dia sudah mendapatkan rizki. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW juga bersabda, nikahilah para perempuan karena mereka itu akan datang dengan membawa harta. Hadis riwayat Tha'labi dalam tafsirnya dan Ad-Dailami dalam kitab musnadnya. Maksud hadis ini adalah perempuan itu akan datang dengan membawa rizkinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki pernah menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan kemelaratan dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, kamu harus menikah. Lalu orang itu kemudian mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dirinya miskin, tidak punya apa-apa, tetapi beliau malah menyuruhnya untuk menikah. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku heran mendapatkan seorang laki-laki yang tidak mencari kekayaan dengan cara menikah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Imam As-Suyuti, ada sejumlah hadis yang diawali dengan kata hak yang berarti hak, yaitu hak anak pada ayahnya, hak istri pada suaminya, hak suami pada istrinya, dan masih banyak hadis lain tentang hal itu. Namun ada satu hadis yang membuat kita merinding, yaitu hak seorang muslim untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan limpahan rezeki jika berusaha untuk menjaga kesucian dirinya dengan cara menikah. Terkait dengan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang memiliki hak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu pejuang di jalan Allah, orang yang menikah karena ingin menjaga kesucian diri, dan budak yang mendapatkan janji akan kemerdekaan dengan membayar uang dan dalam jumlah tertentu. Dalam riwayat lain disebutkan, 3 perkara apabila seseorang melakukannya karena yakin kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah, maka wajib bagi Allah untuk membantunya dan memberkatinya. Barang siapa berusaha memecahkan belenggu perbudakan karena yakin kepada Allah dan berharap ridho Allah, wajib bagi Allah untuk membantu dan memberkatinya. Barang siapa yang menikah karena yakin kepada Allah dan berharap ridhonya, wajib bagi Allah untuk membantu dan memberkatinya. Dan barang siapa yang menghidupkan lahan mati karena yakin dan berharap ridho Allah, wajib bagi Allah untuk membantu dan memberkatinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Di sini tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala jika ingin memberikan karunia kepada hambanya. Allah Ta'ala Maha Pemurah dan Pemberi Rizki. Wallahu a'lam.